saya nggak bisa. Awalnya itu saya memang nggak percaya diri gitu, karena puisi itu kan penuh ekspresi ya, jadi nggak jaim-jaiman, nggak sok cantik. Kalau nyanyi kan sok cantik. Tapi kan itu nggak cantik. Iya sih. Ya justru itu sok, ada kata-kata sok, jadi tidak cantik tapi dibikin cantik. Nah itu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Waskita, wawasan kita-kita. Sore ini Rumah Literasi Waskita kedatangan tamu istimewa, Mbak Zara, seorang seni puisi ya? Seni puisi asli Brebes. Kita akan ketemu dalam acara Nyong on Ngobrol Bareng. Kita bahas tentang proses kreatif Mbak Zahra. Mbak ya? Masih Mbak ya? Masih Mbak Zahra. Masih jomblo artinya, ada peluang. Mbak Zahra tadi saya udah mendengar puisi ya, karya sendiri kan ya? Karya sendiri. Sangat menarik lah. Itu gimana proses kreatifnya Mbak Zahra ini dalam penciptaan puisi? Dalam penciptaan puisi ya, itu terakhir ya, biasanya saya menciptakan puisi itu tentang religi biasanya. Ya, cuma ini baru pertama menciptakan tentang benar-benar seperti curhat ya. Kayaknya ya, jadi memang harus orang lagi dikhianati ya. Harus patah hati dulu memang. Iya. Jangan keseringan. Jangan keseringan, ini yang terakhir aja lah. Terus gimana? Menginternalisasi jadi perasaan dalam menjadi kata-kata indah. Jadi kebanyakan orang ya, apalagi perempuan itu ketika patah hati dia lebih menulis di medsos, marah-marah tanpa disaring gitu kan, biasanya ungkapan kata-katanya ya kadang vulgar dan lain-lain. Nah menurut saya itu sia-sia itu. Kenapa tidak ditata gitu, kata-katanya ditata, terus difikirkan baik-baik, jadi apa yang keluar juga setidaknya kita tidak perlu keluar-keluar di medsos. Ada internalisasi. Ada internalisasi, betul. Jadi di situ. Jadi saya sering ketika merasakan apa nanti nulis mungkin di handphone. Itu biasanya malam apa pagi apa sore apa? Tidak, tentu seketika sih. Itu. Seketika itu. Jadi tidak terjadwal. Kalau terjadwal malah nanti lama. Kalau buat seperti ini bisa cuma 5 menit, 3 menit. Tapi ketika memang suasananya mendukung seperti itu. Ya jadi udah berapa puisi yang diciptakan? Banyak sih kalau di handphone. Cuma memang kadang saya privasi, suka malu gitu kalau misalnya orang lain mendengar puisi saya. Jadi seperti curhat yang seperti apa gitu. Tapi kalau ketika menciptakan puisi yang religi, mungkin bisa dipublikasi. Religi dalam artian gimana? Pengakuan dosa bagaimana? Ya bisa. Pengakuan dosa. Berbagi. Itu ketertarikan membaca dan menulis puisi dari mana? Apa karena faktor nama ibunya dulu Zara Zatira kan penulis ya? Penulis novel, betul. Penulis novel kan? Ya. Saya pikir tadinya begitu. Wah, keren banget saya ketemu Zara Zatira. Aduh, beliau sudah senior. Kalau saya masih calon senior. Masih. Itu gimana nih? Jadi awalnya itu saya lebih suka menyanyi ya waktu SD. Di kamar mandi? Ya di kamar mandi, konser sendirilah. Nah terus ketika SD mungkin kakak saya juga suka puisi. Kemudian guru wali kelas saya bilang, Anda ikut lomba baca puisi, gitu. Melanjutkan kakak-kakak kamu aja bisa. Terus saya nggak bisa. Awalnya itu saya memang nggak percaya diri gitu, karena puisi itu kan penuh ekspresi ya, jadi nggak jaim-jaiman, nggak sok cantik. Kalau nyanyi kan sok cantik. Tapi kan itu nggak cantik. Iya sih. Ya justru itu sok, ada kata-kata sok, jadi tidak cantik tapi dibikin cantik. Nah itu di situ. Jadi waktu itu orang tua mendukung, yang diajarin dari kakak, dari orang tua, sampai ketika lomba pertama kali langsung juara 2 di situ. Saya langsung pede. Iya, jadi mau lebih mendalami puisi lagi, hingga akhirnya SMP, SMA, dan SMA saya bertemu sama Pak Atmo. Kemudian juara 1, kemudian Pak Atmo juga menyuruh saya membacakan puisi Berbesan. Waktu itu ulang tahun Brebes yang ke 330 loro surat wasiat, itu judul pertama kali saya baca puisi Berbesan. Itu antara menulis dan membaca itu pergolakan batinnya lebih
Membaca sih. Membaca. Apalagi karya orang lain itu ya. Karya orang lain. Itu lebih sulit ya. Tapi saya lebih suka membaca. Enggak, artinya ketika kita membaca karya orang lain kan butuh waktu untuk meresapi, memahami. Betul. Inherent menyatu lah. Kan gitu. Iya betul. Itu biasanya berapa kali harus baca ulang? Ya sehari bisa. Iya. Oh kalian cepet ya? Ya sudah terbiasa jadi lebih bisa memahami kata-kata gitu. Dalam hal ini Mbak Zara itu senang ngikut puisi-puisinya siapa? Karya-karya siapa? Karya-karyanya W.S. Rendra suka, kemudian M.H. Ainun Najib, Gusmus gitu. Jadi saya sering ikutnya lomba baca puisi Gusmus yang di Pendopo. Saya pernah Karisidenan Pekalongan juara 1. Kemudian pernah tingkat nasional juara 3. Keren dong. Ya. Itu kenapa pilihannya ke religius, puisi religius? Ya bisa. Puisi pergolakan yang wow strong gitu kayak Wiji Tukul. Ya, tapi memang karakter suara saya strong sih sebenarnya ya. Suaranya oke kan? Suaranya memang strong. Maskulin suaranya. Ya, saya pikir tadi kok berubah jadi maskulin? Iya. Saya beda-beda suara, kalau ngobrol beda, kalau ini beda lagi. Berarti ada berapa ini dong? Kalau baca berita beda lagi. Ada berapa orang di dalam jiwanya? Terus gimana? Ya, jadi kalau baca puisi memang ini hobi dari kecil, terus sampai sekarang, sampai kuliah baca puisi lebih sering. Tapi sehari-hari sebagai guru ya? Sehari-hari sebagai guru. Virus senang membaca itu ditularkan nggak ke anak didik? Ya, cuma memang agak susah sih mengajari. Memang ya namanya belajar untuk diri sendiri sama untuk orang lain itu lebih susah untuk orang lain. Mengajari orang lain itu memang lebih susah karena anak-anak sekarang kan lebih suka yang praktis. Kalau membaca puisi itu kan ada teknik-teknik yang harus diterapkan. Terus kalau membuat puisi apalagi menulis ya. Tapi anak-anak sekarang kan lebih susah diarahkan. Ya kalau untuk membuat puisi itu kan kadang-kadang pengalaman pribadi ya, itu ketika kita mengalami apa istilahnya pergolakan batin apa itu kan lebih gitu puisinya kayak tadi gitu puisi kena fitnah apa gimana itu? Ya gitu. Tadi. Ini patah hati terberat yang saya alami. Bukan sama saya kan? Tidak. Tidak mungkin. Keren. Artinya anak muda kecil tapi suaranya wow, senang berpuisi. Kalau Mbak Zara itu melihat dunia sastra ya umumnya, khususnya kaum wanita apalagi dalam kecil sengkup berpuisi itu untuk Brebes gimana? Ada tempat nggak bisa berkembang nggak sih? Untuk Brebes sekarang lomba baca puisi udah banyak sih. Jadi waktu saya SMA itu masih sedikit sekarang peminatnya. Berarti ada apresiasi lah. Sekarang ada apresiasi. Jadi ke sekolah-sekolah biasanya wajib mengirimkan siswanya untuk mengikuti lomba baca puisi di mana gitu. Jadi kan setidaknya dari sekolah mengenalkan puisi secara langsung pada siswa-siswanya. Gitu. Membaca puisi kan tidak seperti membaca buku kan, artinya harus ada pelatihan kan bagaimana dia mengekspresi. Nah itu kan yang kurang kan kadang-kadang orang sekedar kalau ada mau lomba suruh baca udah. Iya betul, biasanya dadakan. Tapi di sekolah saya sempat sih ada eskul baca puisi juga ketika saya ngajar di situ. Saya ngajar itu kan 2017 di SMP 5, jadi tadinya saya tidak langsung ngajar, saya sempat kerja di SCTV dulu. Tahun berapa? Tahun 2016. Sempat di SCTV gitu ya. Jadi kalau dalam hal ini tadi dari habis acara di Tegal ya. Kalau di Tegal itu kayaknya geliat bersastra itu kok keren. Betul, ya? Saya makanya seringnya ke sana sih. Kalau di Tegal itu senimannya banyak, kalau di sini sebenarnya banyak juga, cuma kebanyakan itu dari Brebes Selatan. Kalau Brebes Utara sepertinya kurang. Kenapa itu? Ya mungkin sosiologi masyarakatnya. Iya, sosiologinya. Atau kegiatannya yang kurang. Profesi juga mempengaruhi sih. Kayaknya Brebes Utara itu profesinya ke kantoran gitu kan. Kalau Selatan itu lebih fokus ke seninya gitu. Jadi sering menciptakan. Saya ke selatan juga apa ya, artinya di tingkat desa ada lembaga pendidikan, artinya orang sana lebih ke pendidikan lebih lebih fokus gitu ya. Ada pelatihan di kampung-kampung ada
itu daripada utara ya. Artinya utara kan pekerja, orang pekerja. Artinya kalau bisa nyari duit ngapain sekolah gitu. Apalagi kalau seni itu harus ikhlas loh. Jadi tidak mikirin. Apalagi kalau baca puisi, nggak ada duitnya gitu ya. Belum tahu ya. 5 menit dapat honor gede. Nah gitu. Itu nasional hadiahnya umroh. Oke. Artinya harus di virus-virus seperti Mas Zahra harus ditularkan. Ada nggak keinginan bikin komunitas perempuan Brebes atau jomblo Brebes berpuisi? Gitu? Ada sih, saya pengen cita-cita saya memang pengen bikin sanggar gitu. Iya ya, kapan waktunya lah nanti. Oke. Semoga cita-citanya segera terwujud. Amin. Demikian obrolan singkat. Ada pesan-pesan ya buat khususnya kaum perempuan Brebes? Boleh. Untuk berpuisi. Untuk berpuisi itu memang menggunakan pikiran dan perasaan. Jadi tidak hanya perasaan tapi juga harus menggunakan pikiran juga. Dan untuk apalagi sekarang media sosial itu kan banyak. Kemudian saya yakin semuanya juga pasti bisa menulis puisi, bahkan bisa membaca juga. Hanya beda medianya. Makanya jadi ketika kita mengalami patah hati atau merasakan sesuatu yang apalah yang kita rasakan sulit untuk diungkapkan, lebih baik jangan asal nyeplos gitu, jangan asal diungkapkan ke media sosial yang sehingga memunculkan banyak argumen dan lain-lain gitu kan. Diinternalisasi dulu. Iya, diinternalisasi dulu sehingga bisa menjadi suatu karya, mungkin bisa suatu lagu ataupun puisi seperti puisi tadi. Jadi buat teman-teman perempuan single jangan takut patah hati. Lebih sering-sering patah hati supaya bisa bikin puisi. Seperti Mbak Zahra. Tapi jangan sering-sering. Jangan sering-sering, bisa stres. Cukup merasakan saja. Oke, demikian obrolan singkatnya dengan Mbak Zahra Zetira. Mudah-mudahan menginspirasi perempuan muda Brebes untuk berkarya dan berpuisi. Amin. Terima kasih Mbak Zahra. Sama-sama Mas Ujang ya.